Ibu bapak, saudari-saudara umat Allah yang terberkati di mana saja Anda berada. Dari Pulau Galang, Kota Batam, saya mengucapkan semoga semua dalam perlindungan Bunda Maria. Saudara-saudara umat beriman yang terkasih, inilah Pulau Galang, salah satu pulau yang terletak di paling ujung Kota Batam yang dulunya menjadi kamp pengungsian warga Vietnam. Dan sekitar tahun 1980 saya menggambarkan sedikit kisahnya bahwa pada waktu itu ratusan ribu warga Vietnam dengan menaiki perahu dan selama beberapa waktu terombang-ambing di Laut Cina Selatan tanpa tujuan yang jelas. Kemana arah mereka berjalan tidak diketahui. Arah gelombang, arus lautan menjadi penentu perjalanan mereka. Mereka pun mendapat julukan sebagai manusia perahu. Maka di sebelah kanan saya ada perahu yang terapung di darat sebagai simbol awal mereka masuk ke Pulau Galang. Sebagian dari warga Vietnam Selatan tersebut berhasil mencapai Indonesia, tepatnya Pulau Galang dan Tanjung Pinang. Dari sinilah kisah Pulau Galang sebagai kamp pengungsian warga Vietnam dimulai. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dan di dalam daerah Pulau Galang ini sendiri ada beberapa tempat yang menjadi lokasi para pengungsian Vietnam. Tempat saya berdiri ini adalah warga yang beragama Katolik. Di sekitaran sinilah berdiri kamp-kamp pengungsian mereka dan sekitar puluhan ribu orang Katolik dilayani secara bergilir dari Jakarta dan dari Keuskupan Pangkal Pinang. Sebagai orang Katolik Vietnam, mereka memiliki suatu keutamaan yang sangat diandalkan, yaitu devosi kepada Bunda Maria. Lihatlah, inilah Bunda Maria yang mereka tatakan dan di bagian kakinya tertulis Taon Duk Me, artinya Bunda lindungilah kami. Kira-kira demikian arti secara garis besar. Nah, disinilah mereka berdoa. Sebelah kiri, di belakang semuanya penuh dengan kamp-kamp pengungsian. Nah, saat ini daerah ini atas izin Otorita Batam telah memberikan keluasan atau tanggung jawab penuh kepada Gereja Katolik untuk merenovasi lokasi ini menjadi kawasan pariwisata rohani. Nah, oleh karena itu di bagian depan ini dibangunlah patung Bunda Maria yang luar biasa besar yang oleh kalangan beberapa orang berani dan memuji Bunda Maria datang ke tempat ini. Inilah Bunda Maria yang ada di Pulau Galang. Oleh karena itu, ibu bapak saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, kalau Anda datang ke Batam, belum sampai menginjakkan kaki di lokasi Taman Wisata Rohani Katolik ini, maka kunjungan Anda ke Batam belumlah sempurna. Nah, ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, sebelum pindah ke Pulau Galang, pengungsi Vietnam tinggal beberapa waktu di daerah lain di Indonesia, seperti di Pulau Anambas, Pulau Natuna, maupun di Kota Batam sendiri. Kemudian
sekitar 250.000 pengungsi Vietnam hidup di Pulau Galang. Bayangkan, daerah hutan kecil gini sebelumnya menjadi sebuah perkampungan yang notabene menurut cerita sebagai sebuah kota kecil. Dan pada tahun 1995 mereka dipulangkan dengan keadaan terpaksa. Mereka meninggalkan Galang ini. Berat hatinya meninggalkan Galang ini. Maka timbullah aksi. Ada yang bunuh diri, ada yang meninggal karena sakit. Dan di sebelah sana juga ada kuburan Vietnam yang luar biasa indah. Nah, sekitar 250.000 pengungsi Vietnam pun hidup di Pulau Galang yang dikhususkan sebagai penampungan sementara pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1995-1996. Pada saat itu Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB, UNHCR, dan pemerintah Indonesia membangun sejumlah fasilitas di Pulau Galang. Sarana yang dibangun diantaranya adalah barak pengungsian, tempat ibadah, rumah sakit, dan sekolah. Fasilitas tersebut digunakan para pengungsi dari Vietnam. Maka di sini ada gereja Katolik, ada juga sekolah, ada juga penjara. Bahkan ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, barak pengungsian dibagi menjadi 6 zona. Masing-masing zona dapat dihuni sebanyak 2.000 sampai 3.000 orang. Luar biasa ramai. Nah, dan dibangun juga penjara yang diperuntukkan bagi pengungsi yang melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian keamanan mereka sungguh dijamin. Nah, oleh karena itu, ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, bagi pengungsi yang melakukan hal-hal yang kurang berkenan akan dikenai sanksi. Dan di Pulau Galang juga dibangun pemakaman sebagaimana sudah saya singgung tadi, yang diberi dengan nama Nga Trang Grave. Setidaknya 503 pengungsi Vietnam dimakamkan di sini. Nah, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, kini Galang juga menjadi tempat untuk para penderita COVID-19. Di sebelah kiri saya dibangunlah sebuah rumah sakit yang sudah mencapai saat ini pasiennya penuh dengan para penderita COVID. Dan saudara-saudari umat beriman yang terkasih, lokasi kejadian yang dulu adalah wisata rohani saat ini juga menjadi tempat untuk rehabilitasi fisik, rehabilitasi mental. Maka antara kekuatan rohani dengan kekuatan jasmani bersatu padulah itu. Maka sangat indah di Dua Maria di Pulau Galang ini. Kepada umat beriman sekalian dan siapa saja yang datang ke kota Batam, ayo rame-ramelah kita menuju Pulau Galang. Di sanalah Anda menemukan kedamaian, Anda menemukan sukacita, Anda menemukan kesejahteraan lahir dan batin. Selamat berziarah. Tuhan memberkati. Deo gratias. Amin.